7 pantangan berat bagi pewaris pusaka leluhur. Pernahkah Anda merasa ada energi tak kasat mata di sekitar pusaka leluhur Anda? Atau bertanya-tanya, kok rezeki seret setelah pegang benda ini? Primbon kuno mewariskan 7 pantangan berat bagi pewaris pusaka. Jika dilanggar, konon bisa mendatangkan musibah dan mencabut berkah. Siapkah Anda menyelami rahasia ini? Tonton sampai habis untuk tahu apa saja yang harus Anda hindari. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Halo, teman-teman pecinta budaya dan penjelajah misteri. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu menyajikan rahasia-rahasia Nusantara. Jangan lupa ya, sebelum kita menyelami pembahasan yang menarik ini, tekan tombol like, berikan komentar di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman menarik, subscribe channel ini, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan setiap kali kami mengunggah video terbaru. 7 pantangan berat bagi pewaris pusaka leluhur. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pernahkah terbersit di benak Anda tentang pusaka leluhur? Bukan sekadar benda mati, pusaka adalah warisan tak ternilai yang menyimpan energi, sejarah, dan juga amanah. Namun, tahukah Anda bahwa sebagai pewaris pusaka, ada pantangan-pantangan berat yang wajib dihindari? Jika dilanggar, konon bisa mendatangkan kemalangan, bahkan mencabut berkah dari pusaka itu sendiri. Berdasarkan primbon kuno dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun, mari kita bedah satu persatu. 1. Merendahkan atau menyepelekan pusaka. Pantangan pertama dan yang paling mendasar adalah merendahkan atau menyepelekan pusaka. Pusaka, dalam konteks budaya Nusantara, jauh melampaui definisi sederhana sebagai benda fisik. Ia adalah representasi nyata dari leluhur, menyimpan energi, sejarah panjang, dan yang terpenting, amanah tak ternilai. Menganggap enteng keberadaannya, memperlakukannya sebagai objek biasa, apalagi sekadar barang antik yang hanya bernilai materi, adalah bentuk penghinaan besar terhadap warisan spiritual dan kultural yang terkandung di dalamnya. Pusaka bukanlah pajangan belaka yang bisa diletakkan di sudut ruangan tanpa perawatan atau perhatian. Ia adalah entitas yang hidup secara energetik, membutuhkan respek, perawatan, dan pemahaman mendalam dari pewarisnya. Membiarkannya terbengkalai tanpa perawatan yang semestinya, misalnya tidak dijamas, tidak dibersihkan, atau dibiarkan berkarat dan kotor, adalah cerminan dari sikap menyepelekan. Ini bukan hanya merusak fisik pusaka, melainkan juga secara perlahan, membunuh esensi spiritualnya. Konon, energi negatif akan mulai menyelimuti pusaka tersebut, menyebabkannya menjadi tidur, atau bahkan pergi tanpa jejak. Tidur, di sini berarti pusaka kehilangan daya magis atau tuahnya, tidak lagi memancarkan energi positif yang seharusnya. Sementara, pergi, bisa diartikan sebagai hilangnya pusaka secara misterius, atau berpindahnya tuah pusaka ke orang lain yang lebih menghargai dan merawatnya. Niat untuk menjual pusaka hanya demi keuntungan sesaat juga termasuk dalam kategori menyepelekan. Pusaka seringkali bukan sekadar properti, melainkan bagian dari identitas dan jejak sejarah keluarga. Menjualnya tanpa pertimbangan spiritual, hanya karena desakan materi, sama halnya dengan mengabaikan jerih payah dan doa para leluhur yang telah mewariskannya. Tindakan ini bisa memutuskan ikatan spiritual antara pewaris dan leluhur, yang berpotensi mendatangkan kesulitan dan kemalangan dalam hidup. Aura kemakmuran dan perlindungan yang seharusnya didapat dari pusaka bisa sirna, digantikan oleh kesialan. Penting untuk diingat bahwa setiap pusaka memiliki harisma dan karakternya sendiri. Ada yang memiliki tuah pengayoman, kekebalan, kewibawaan, atau bahkan penarik rezeki. Karakteristik ini akan aktif dan memberikan manfaat maksimal jika pusaka dirawat dengan hati dan rasa hormat. Sebaliknya, sikap acuh tak acuh dan merendahkan akan membuat pusaka enggan, bekerja, atau bahkan membelot karena merasa tidak dihargai. Intinya, pusaka adalah cerminan dari hubungan pewaris dengan akar budayanya. Menghargai pusaka berarti menghargai diri sendiri, leluhur, dan warisan yang tak ternilai dari masa lalu. 2. Berkata kotor atau berucap sumpah serapah di dekat pusaka.
Pusaka dipercaya memiliki kepekaan luar biasa terhadap energi dan vibrasi yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, pantangan kedua yang harus dihindari adalah berkata kotor atau berucap sumpah serapah di dekat pusaka. Bahasa dan ucapan manusia, menurut kearifan lokal, bukanlah sekadar deretan kata, melainkan manifestasi dari niat dan energi yang kuat. Kata-kata yang buruk, negatif, atau penuh kebencian, menciptakan vibrasi negatif yang dapat mengotori aura pusaka dan lingkungannya. Bayangkan sebuah wadah suci yang seharusnya berisi kebaikan dan kemuliaan. Ketika diisi dengan hal-hal kotor, wadah itu akan kehilangan kesuciannya. Demikian pula dengan pusaka. Setiap sumpah serapah, makian, atau umpatan yang terucap di dekatnya dipercaya dapat menodai kemurnian energi yang dimiliki pusaka. Pusaka yang awalnya memancarkan energi positif, perlindungan, atau keberuntungan, bisa menjadi keruh, atau bahkan sakit, karena terus-menerus terpapar energi negatif dari lisan pewarisnya. Hindari segala bentuk perselisihan, pertengkaran sengit, atau mengeluarkan kata-kata tidak senonoh di area di mana pusaka disimpan, atau saat Anda sedang berinteraksi dengannya. Lingkungan di sekitar pusaka harus dijaga agar tetap tenang, harmonis, dan penuh rasa hormat. Ucapan kasar, caci maki, atau gosip negatif bukan hanya merusak suasana, tetapi juga secara langsung memengaruhi energi pusaka. Jika aura pusaka terkontaminasi, tuahnya bisa melemah, bahkan bisa menarik energi-energi negatif lain ke dalam kehidupan pewarisnya. Konon, pusaka bisa menolak untuk bekerja atau memberikan manfaat jika pemiliknya sering berucar kotor. Menjaga kesucian lisan Anda adalah bentuk penghormatan yang mendalam, terutama saat Anda berinteraksi dengan energi luhur yang tersimpan dalam pusaka. Ini bukan hanya tentang etika berbicara, tetapi juga tentang pemahaman akan hukum sebab akibat spiritual. Kata-kata adalah doa, baik itu doa positif maupun negatif. Mengeluarkan kata-kata kotor di dekat pusaka sama saja dengan menanam benih-benih energi negatif yang kelak bisa berbalik menyerang diri sendiri atau keluarga. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan setiap ucapan. Selalu usahakan untuk berkata yang baik, atau lebih baik diam jika tidak ada hal positif yang bisa diucapkan. Kesadaran ini akan membantu menjaga integritas spiritual pusaka dan memastikan bahwa energi positifnya tetap terpancar. 3. Memamerkan pusaka dengan niat ria atau sombong. Pantangan ketiga yang patut dihindari oleh para pewaris pusaka adalah memamerkan pusaka dengan niat ria atau sombong. Pusaka, sejatinya, adalah sebuah anugerah, sebuah titipan luhur yang seharusnya dijaga dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur. Ia bukan sekadar simbol status sosial, bukan pula alat untuk menunjukkan kekayaan atau kekuasaan kepada orang lain. Ketika pusaka dipamerkan dengan niat yang tidak tulus, misalnya untuk membanggakan diri, mencari pujian, atau bahkan merendahkan orang lain, maka esensi dan energi positif dari pusaka itu sendiri bisa terdistorsi. Tujuan utama memiliki pusaka adalah untuk menjaga amanah leluhur, melestarikan nilai-nilai budaya, dan mungkin sebagai sarana spiritual untuk keseimbangan hidup. Jika niat pamer yang mendominasi, maka pusaka tersebut tidak lagi berfungsi sebagai jembatan spiritual, melainkan hanya menjadi objek material yang disalahgunakan. Sikap ria dan sombong akan menciptakan energi negatif yang kuat di sekitar pewaris, dan energi negatif ini, layaknya magnet, justru akan menarik hal-hal yang tidak baik. Pusaka yang tadinya berfungsi sebagai pelindung atau penarik rezeki bisa saja berbalik menjadi bumerang, mendatangkan masalah atau kesialan bagi pemiliknya. Para leluhur mewariskan pusaka bukan agar kita menjadi congkak atau pamer. Justru sebaliknya, pusaka seringkali diturunkan agar kita selalu ingat akan asal-usul, nilai-nilai luhur, dan tanggung jawab yang melekat pada diri sebagai penerus. Memamerkan pusaka secara berlebihan, apalagi disertai dengan arogansi, menunjukkan bahwa pewaris tersebut belum memahami makna sejati dari warisan yang dimilikinya. Sikap ini bisa dianggap sebagai ketidakpatuhan spiritual terhadap ajaran atau pesan tersembunyi yang dibawa oleh pusaka itu sendiri. Dalam tradisi Jawa, konsep eling lan waspodo, ingat dan waspada, sangat ditekankan. Ini berlaku juga dalam konteks kepemilikan pusaka. Pewaris harus selalu ingat bahwa pusaka adalah amanah,
dan waspada terhadap godaan kesombongan. Konon, pusaka yang dipamerkan dengan niat buruk akan menjadi dingin atau malas untuk memancarkan tuahnya. Bahkan, ada kepercayaan bahwa pusaka tersebut bisa pergi atau berpindah tangan ke orang lain yang lebih pantas dan rendah hati untuk merawatnya. Kerendahan hati adalah kunci dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan pusaka. Ketika kita tulus merawat dan menghargai pusaka tanpa pamrih atau keinginan untuk pamer, barulah energi positif dan berkahnya akan terpancar secara maksimal, memberikan manfaat nyata bagi kehidupan pewaris dan lingkungannya. Ingatlah, kekayaan sejati seorang pewaris pusaka bukan terletak pada nilai materi benda tersebut, melainkan pada kebijaksanaan dan kerendahan hati dalam menjaga warisan tak ternilai itu. 4. Melakukan perbuatan asusila di sekitar pusaka. Ini adalah pantangan yang sangat serius dan memiliki konsekuensi spiritual yang mendalam. Pantangan keempat adalah melakukan perbuatan asusila di sekitar pusaka. Dalam banyak tradisi dan kepercayaan, pusaka tidak hanya dianggap sebagai benda mati, melainkan sebagai entitas yang memiliki daya spiritual tinggi dan membutuhkan lingkungan yang bersih dan suci. Pusaka, terutama yang diakini memiliki kekuatan supranatural atau berasal dari leluhur yang dihormati, dianggap sebagai benda yang sakral, layaknya tempat ibadah atau benda-benda ritual keagamaan. Segala bentuk perbuatan maksiat, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran norma kesusilaan atau moralitas, di dekat atau di area penyimpanan pusaka, diakini akan mengotori dan menodai kesuciannya. Pusaka dipercaya sangat peka terhadap energi. Perbuatan asusila menciptakan gelombang energi negatif yang sangat kuat, yang bertolak belakang dengan energi positif dan murni yang seharusnya dipancarkan oleh pusaka. Ketika lingkungan di sekitar pusaka tercemar oleh energi kotor semacam itu, pusaka bisa marah atau kehilangan kekuatannya. Marah, di sini bukan berarti pusaka secara harfiah memiliki emosi seperti manusia, melainkan energinya yang positif akan menarik diri atau bahkan berubah menjadi energi yang kurang menguntungkan bagi pemiliknya. Kekuatan atau tuah yang seharusnya melindungi, memberi kewibawaan, atau menarik rezeki, bisa saja melemah drastis atau bahkan hilang sama sekali. Ada pula kepercayaan bahwa perbuatan asusila di dekat pusaka dapat menarik entitas negatif atau makhluk halus yang tidak baik untuk bersemayam di sekitar pusaka, yang pada akhirnya bisa mengganggu kehidupan pewaris. Penting bagi pewaris pusaka untuk menjaga kesucian diri dan lingkungannya, terutama di area di mana pusaka disimpan. Hal ini mencakup tidak hanya tindakan fisik, tetapi juga niat dan pikiran. Lingkungan yang suci mencerminkan kemurnian jiwa pewaris. Perlakuan hormat dan penjagaan kesucian ini adalah bentuk komunikasi spiritual dengan energi pusaka dan leluhur. Jika seseorang tidak mampu menjaga kesucian ini, ia dianggap tidak layak menjadi pewaris pusaka karena telah mencemari amanah luhur yang dititipkan. Bahkan dalam beberapa tradisi, ada aturan ketat mengenai siapa yang boleh menyentuh atau mendekati pusaka. Seringkali hanya orang-orang yang dianggap bersih dan suci secara lahir batin. Melanggar pantangan ini menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam pusaka, yang pada akhirnya bisa berujung pada kemalangan, penyakit, atau hilangnya keberkahan dalam hidup pewaris. Menjaga moralitas dan kesucian adalah fondasi utama dalam merawat pusaka secara lahir dan batin, memastikan bahwa pusaka tetap menjadi sumber energi positif dan perlindungan. 5. Menggunakan pusaka untuk tujuan kejahatan atau balas dendam. Pantangan kelima yang sangat krusial adalah menggunakan pusaka untuk tujuan kejahatan atau balas dendam. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pusaka diciptakan dan diwariskan dengan niat baik, untuk melindungi, untuk menyeimbangkan, dan untuk membantu kehidupan ke arah yang lebih positif. Fungsi utama pusaka adalah sebagai alat spiritual yang mendukung kebaikan, bukan sebagai senjata untuk melakukan kejahatan, menyakiti orang lain, atau melampiaskan dendam pribadi. Menyalahgunakan kekuatan pusaka untuk melancarkan niat buruk adalah tindakan yang tidak hanya melanggar etika spiritual, tetapi juga dapat memutus berkah dan mendatangkan karma negatif yang berpotensi sangat merugikan pewarisnya. Ketika seseorang menggunakan pusaka untuk tujuan yang jahat, misalnya untuk mencelakai musuh, melakukan praktik santet, mencuri, atau menipu,
maka ia secara sadar telah mengkhianati amanah leluhur dan mengotori energi murni pusaka tersebut. Pusaka yang seharusnya memancarkan energi positif akan tercemar dan berbalik fungsi. Konon, kekuatan yang tadinya bersifat pelindung bisa berubah menjadi kekuatan yang merusak, bahkan bisa menyebabkan kutukan yang berbalik kepada pewarisnya sendiri atau keluarganya. Ini adalah hukum alam dan spiritual. Setiap tindakan ada konsekuensinya, dan energi yang dilepaskan akan kembali kepada sumbernya. Sebagai pewaris, Anda memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang besar. Pusaka adalah cermin dari jiwa pemiliknya. Jika jiwa pemiliknya dipenuhi kebencian, iri hati, atau niat jahat, maka pusaka akan menyerap dan memancarkan kembali energi tersebut. Penggunaan pusaka untuk balas dendam, misalnya, adalah perbuatan yang didasari emosi negatif. Energi dendam akan melekat pada pusaka, membuatnya kehilangan tuah positifnya dan justru menarik masalah. Alih-alih mendapatkan kepuasan, pewaris bisa menghadapi berbagai kesulitan yang tak terduga, mulai dari masalah kesehatan, finansial, hingga konflik dalam hubungan sosial. Para leluhur yang menurunkan pusaka biasanya memiliki tujuan mulia. Mereka ingin anak cucunya hidup makmur, aman, dan beradab. Menggunakan warisan mereka untuk hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut adalah bentuk penodaan yang serius. Pusaka dapat menjadi saksi, bisu atas perbuatan pemiliknya, dan jika perbuatan itu buruk, pusaka bisa menarik diri, atau bahkan pergi dari pemiliknya karena merasa tidak sejalan dengan niat awal penciptaannya. Penting bagi pewaris untuk selalu menjaga hati dan pikiran tetap bersih, serta hanya menggunakan pusaka untuk tujuan yang benar, selaras dengan nilai-nilai luhur dan kebaikan universal. Menjaga integritas moral adalah kunci untuk menjaga keberkahan pusaka. 6. Melupakan perawatan dan ritual yang dianjurkan. Pantangan keenam yang tak kalah penting adalah melupakan perawatan dan ritual yang dianjurkan untuk pusaka. Pusaka, meskipun benda mati secara fisik, seringkali diibaratkan sebagai makhluk hidup yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perawatan rutin agar tetap sehat dan aktif secara energi. Setiap pusaka, baik itu keris, tombak, badik, atau benda-benda spiritual lainnya, memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, tergantung pada jenis material, pamor, dan dapur, bentuk, serta latar belakang historisnya. Mengabaikan perawatan ini bukan hanya menyebabkan kerusakan fisik pada pusaka, seperti karatan, keropos, atau kusam, tetapi juga secara signifikan melemahkan energi spiritualnya. Ketika pusaka tidak dirawat, ia akan menjadi sakit atau bahkan mati secara energetik. Ini berarti tuah atau harisma yang seharusnya terpancar dari pusaka akan meredup atau bahkan hilang sama sekali. Pusaka yang tadinya berfungsi sebagai penolak bala, pembawa kewibawaan, atau penarik rezeki, bisa kehilangan kemampuannya karena kelaparan atau kehausan akan perhatian dan energi positif dari pemiliknya. Perawatan yang dimaksud tidak hanya sebatas membersihkan secara fisik. Seringkali, ada ritual khusus yang dianjurkan oleh tradisi atau petuah leluhur. Contohnya, pusaka yang perlu dijamas, dibersihkan secara ritual dengan air bunga atau minyak khusus pada waktu-waktu tertentu, seperti malam satu suro atau setiap bulan purnama. Ada pula yang perlu diasapi dengan dupa atau kemenyan pilihan untuk memberi makan energinya. Beberapa pusaka bahkan memerlukan sesaji sederhana sebagai bentuk penghormatan dan pengisian energi. Melupakan atau mengabaikan ritual-ritual ini adalah bentuk ketidakkacuhan spiritual yang bisa berakibat fatal. Setiap ritual memiliki makna simbolis dan fungsi spiritualnya sendiri. Jamasan, misalnya, diakini membersihkan pusaka dari energi negatif yang menempel, sekaligus mengembalikan kesegarannya. Pengasapan atau sesaji adalah bentuk persembahan dan komunikasi dengan entitas energi yang bersemayam dalam pusaka, menjaga agar energinya tetap stabil dan kuat. Ketika pewaris lalai melakukan ini, ikatan spiritual antara pewaris dan pusaka akan melemah, dan pusaka bisa merasa terabaikan atau tidak dihargai. Konsekuensinya,
pusaka mungkin tidak lagi memberikan manfaat yang optimal. Bahkan, dalam beberapa kasus ekstrim, pusaka bisa marah atau menarik diri, menyebabkan berbagai kesialan atau hilangnya keberuntungan bagi pewaris. Oleh karena itu, penting bagi setiap pewaris pusaka untuk memahami dan mematuhi tata cara perawatan yang diwariskan. Ini bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab untuk menjaga warisan yang sangat berharga ini agar tetap aktif, lestari, dan membawa berkah bagi generasi penerus. 7. Ingkar janji atau mengkhianati amanah leluhur. Ini mungkin adalah pantangan terpenting dan paling mendalam bagi pewaris pusaka. Ingkar janji atau mengkhianati amanah leluhur adalah pelanggaran yang memiliki dampak spiritual paling serius. Seringkali, pusaka tidak hanya diturunkan sebagai benda fisik, melainkan juga disertai dengan pesan, harapan, atau amanah tertentu dari para leluhur yang telah berpulang. Amanah ini bisa bermacam-macam, mulai dari menjaga nama baik keluarga, melanjutkan tradisi atau garis keturunan, memegang teguh nilai-nilai luhur seperti kejujuran dan gotong royong, menjaga keutuhan tanah leluhur, hingga melakukan kebaikan bagi masyarakat. Mengkhianati amanah ini, bahkan dengan hal kecil sekalipun, diakini akan mencabut berkah dan keberuntungan dari pewarisnya. Mengapa demikian? Karena pusaka adalah perwujudan dari doa, energi, dan sumpah para leluhur. Ketika seorang pewaris tidak menjalankan apa yang telah diamanatkan, ia secara tidak langsung telah memutus ikatan spiritual dengan para leluhur dan menghancurkan tujuan luhur di balik pewarisan pusaka tersebut. Ini adalah bentuk ketidaksetiaan terhadap akar dan identitas diri. Pikirkanlah, leluhur kita berjuang, berkorban, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan agar generasi penerusnya hidup lebih baik. Pusaka adalah simbol dari perjuangan dan harapan tersebut. Jika pewaris mengabaikan atau bahkan melanggar prinsip-prinsip yang telah ditanamkan, maka ia tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menodai kehormatan para leluhur. Akibatnya, energi positif dan perlindungan yang seharusnya didapatkan dari pusaka akan sirna, digantikan oleh kesialan, kesulitan hidup, bahkan kehancuran bagi individu maupun keluarga. Contoh nyata dari pengkhianatan amanah bisa beragam. Misalnya, pusaka yang diwariskan dengan pesan agar selalu menjaga persatuan keluarga, namun pewaris justru menyebabkan perpecahan. Atau pusaka yang membawa pesan agar selalu bersikap jujur dan adil, namun pewaris justru terlibat dalam praktik korupsi atau penipuan. Setiap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang melekat pada pusaka, dan terlebih lagi, melanggar janji yang mungkin secara sadar atau tidak sadar telah diucapkan, akan menciptakan disonansi spiritual yang sangat merugikan. Penting untuk selalu jujur pada diri sendiri dan pada leluhur Anda. Sebelum menerima atau merawat pusaka, renungkan kembali apakah Anda siap memikul amanahnya. Jika tidak, lebih baik serahkan kepada orang lain yang lebih siap. Karena sekali amanah diterima, konsekuensi dari pelanggarannya sangatlah besar. Keberkahan hidup, kelancaran rezeki, kesehatan, dan keharmonisan keluarga, yang sejatinya bisa ditopang oleh energi pusaka, dapat lenyap begitu saja. Menjaga amanah adalah wujud rasa hormat tertinggi kepada leluhur dan juga kunci untuk membuka potensi penuh dari pusaka yang diwariskan. Ini adalah fondasi dari seluruh pantangan lainnya. Tanpa kesetiaan pada amanah, semua perawatan dan ritual akan terasa hampa. Baiklah teman-teman, itulah tadi 7 pantangan berat bagi pewaris pusaka leluhur yang perlu kita pahami dan jaga. Semoga wawasan ini membuka mata kita betapa berharganya warisan budaya dan spiritual yang telah dititipkan. Ingat, pusaka bukan hanya benda, tapi amanah. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik tombol like. Ya, tulis juga komentar di bawah kalau ada pengalaman menarik atau pertanyaan seputar pusaka. Yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan setiap video baru kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya.